Ini laptop gaming yang punya segmen di entry level to medium level. Tapi punya looks-nya tuh udah kayak flagship ya. Desain laptop sampai chargernya udah bukan yang kayak entry level. Dan dari awal Lenovo ada luncurin seri LOQ. Dari penamaannya itu menurut gue udah gaming banget dan kelasnya beda lah ya dari yang sebelum-sebelumnya. Dan padahal dia secara positioning masih di bawahnya si Legion. Dan yang bikin happy, dia punya harga tuh start di 12 jutaan dan speknya udah dapet semantep ini. Untuk unit gue, ini laptop Lenovo LOQ 15IRX9. Prosesor tuh pakai Intel generasi 14 Core i7 13650HX. GPU-nya ini ada Nvidia GeForce RTX 4050 6GB VRAM. Displaynya dia di 15,6 inch ya, 1080p IPS, dan dia bisa sampai 350 nits untuk kecerahan layarnya. Refresh rate-nya di 144 Hz. Untuk RAM di sini ada satu channel 12GB dan kita dapat slot satu lagi ya, jadi total bisa dual channel. Dan storage-nya ini gue dapat yang 512GB ya, pakai M.2 NVMe. Kemarin gue ada tes juga untuk speednya, itu dapat di 4800 sampai 4900 ya untuk read-nya, dan write-nya itu di sekitaran 4600. Secara performance gue ada tes untuk benchmark di CPU-nya pakai Cinebench R23, multicore dapat di 15 ribuan dan single core dapat di 1700-an. Tes GPU-nya pakai 3D Mark ini dapat di skor 8800-an. Untuk tes gaming di sini gue ada 4 game yang gue tes yang biasa gue mainin aja sih ya. Apex itu dapat di 130 fps. Ini pengaturannya auto aja, gue nggak ada atur-atur. Untuk Dota ini dapat di 100 fps sampai 110 fps. Ini dengan kualitas grafis di rata kanan ya. Dan Valorant ini dapat di 300 fps. Untuk FC25 dapat di 58 fps ya kurang lebih. Ini udah di lock atau nggak di lock sama, dapatnya segini aja dengan settingan juga rata kanan. Untuk edit video di DaVinci Resolve pakai video dengan kualitas 4K 10bit 422, durasi videonya di 10 menit, waktu render sekitar 3 menit 56 detik, jadi ini cepet banget ya. Untuk thermal system di laptop ini menurut gue sih oke ya, dengan dia punya buangan itu ke belakang, terus ada fan juga dari bawahnya itu ada 2. Pas gue lagi cobain benchmark running 3 kali, suhu di luar itu kalau gue tes pakai termogan sekitar 40 sampai 41 derajat Celcius, dan after 5 menit dari benchmark gue tes lagi itu suhunya turun ke 36 37. Terus setelah gue diemin lumayan lama sekitar 15 menit itu turun lagi ke 32 33 34 ya. Terus untuk di HW monitoring kalau gue cek suhunya juga cenderung aman, dari CPU-nya sekitar 50 derajat Celcius pas lagi benchmark, terus 5 menit setelah benchmark itu turun jadi 47 derajat Celcius, dan setelah gua diemin sekitar 15 menit sih by system itu nggak ada perubahan yang signifikan ya untuk derajat Celciusnya, tapi tadi ada perubahan untuk di fisik luarnya, itu ngaruh sama AC ruangan juga. Untuk layarnya yang tadi gue disebutin dia 15 inch Full HD aja untuk resolusinya, dia IPS panel dan punya klaimnya tuh di 100% sRGB, anti glare, dan kalau gue lihat emang warnanya udah cukup aja ya. Dan untuk desain layarnya juga dia udah 3-side bezel-less, tapi untuk di bagian atas emang ada sedikit tambahan segitiga gitu. Ini untuk taruh dia punya webcam dan mikrofon. Dan kalau kalian lihat secara keseluruhan punya warna silver ke abu-abuan gitu yang agak gelap sih warna abu-abunya. Build quality-nya solid banget, dibuka pakai satu tangan pun juga bisa. Untuk port ini kebanyakan ada di bagian belakang ya. Ada satu port untuk power, 2 USB-A, satu port Ethernet dan satu HDMI. Di sebelah kanannya ada USB-A satu lagi, ada combo jack 3,5 mm, ada Type-C, dan ada satu switch untuk aktifin webcamnya. Jadi aktifin webcamnya itu bukan dari webcamnya langsung, tapi ada di sebelah kanan. Ini dia untuk webcamnya dari LOQ 15IRX9. Tes 123, gue sekalian ngetes mikrofon dia juga. Gelap sih ya. Iya, kalau buat meeting mah ada aja sih mukanya, nggak yang terlalu gimana gitu. Di bagian kirinya polos, nggak ada port sama sekali. Dan untuk keyboard di sini dia pakai full layout. Jujur gue emang suka sama keyboardnya Lenovo, tuh nggak pernah gagal menurut gue. Rasanya tuh ada empuknya juga, feedbacknya juga dapet, shape setiap keynya juga gue suka sih ya. Jarak-jaraknya juga pas. Tapi memang untuk keyboard 15 inch dan pakai full layout ya agak besar aja sih menurut gue. Kalau dibikin space sedikit lagi kanan kiri akan lebih elegan, tapi ya tergantung sama kebutuhan orang juga. Dan keyboardnya juga udah ada backlit ya tentunya, dan RGB. Touchpadnya juga gue suka lebar, gede banget ya.
dan ini udah ada palm rejection-nya. Surface-nya juga ini smooth, tapi bukan yang paling enak juga di kelasnya laptop-laptop Windows gitu. Dan memang ya ukuran laptop 15 inch itu besar dan tentunya berat juga, ada di sekitar 2,4 kilo. Jadi kalau dibawa-bawa juga ini ya lumayan lah ya. Ya itu yang harus dikorbanin ya kalau misalnya kalian mau dapetin laptop dengan performance yang tinggi. Harganya juga termasuk budget. Pastinya dia punya ukuran itu bukan yang tipis banget dan ringan banget lah. Soal port, ada satu hal yang menurut gue sih agak sayang ya. Menurut gue kalau misalnya ini ada SD card reader yang udah built-in di sini akan lebih oke sih. Pastinya ini laptop bisa kepake untuk kita-kita yang kerjaannya itu di dunia kreatif, butuh yang namanya memory card, suka shooting video, foto. Kalau misalnya udah ada built-in card reader di sini, menurut gua akan jauh lebih mantap. Dan yang bikin tambah happy, harganya dia start di 10 jutaan. Udah dapetin desain sekeren ini, bedanya dia ada di spek dalamnya aja. Kalau gue lihat di official store-nya Lenovo, LQ15IRX9 ini harganya di 12,3 juta ya. Dia dapat yang Core i5 13450HX, itu dapat di RTX 3050 6GB. Kalau unit yang gua punya ini harganya di 14,9 juta ya. Ini dapat Intel Core i7 13650HX, RAM-nya 12GB, untuk GPU-nya dapat di RTX 4050 6GB, dan itu udah dapat Windows 11 yang home juga ya. Termasuk juga dapat garansi 2 tahun premium care dan 2 tahun accidental damage protection. Jadi kalau misalnya ada kerusakan yang nggak sengaja, misalnya laptop kalian jatuh bahkan ya, itu di cover 100% sama pihak Lenovo, free, nggak ada biaya, dan bisa diklaim lebih dari sekali. Yang gue tau sih brand lain ada accidental damage protection juga, tapi cuma bisa diklaim sekali ya biasanya. Jadi selain dia punya harga yang oke, kualitas unit juga oke, dia punya service juga ini oke banget. Jadi kalau kalian tarik sama laptop ini, gue udah taruh link belinya itu di description box. Kalian bisa beli di Lenovo official dan authorized store di online ataupun offline. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue akan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.